Pernahkah kamu merasa tua? Bukan karena angka, tapi karena beban pikiran yang tak pernah henti. Di dunia yang serba cepat ini, usia sering dijadikan tolok ukur kedewasaan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan. Tapi, benarkah angka itu yang menentukan kualitas hidup kita? Ataukah justru cara kita menjalani hidup, cara kita berpikir, yang sesungguhnya membentuk siapa kita dan seberapa muda jiwa kita tetap bertahan? Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kamu diajak untuk arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di sini, kita belajar menata kembali cara pandang terhadap hidup dengan inspirasi dari filosofi Stoik yang sederhana namun mendalam, bahwa kedamaian sejati bukan datang dari dunia luar, tapi dari cara kita merespons dunia. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, tapi kita selalu bisa memilih sikap. Saat kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada usia, pencapaian, atau pengakuan, kita mulai menemukan kebebasan. Dan dari sanalah, jiwa kita bisa tumbuh muda kembali karena hidup bukan soal seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menghayatinya. Di episode kali ini, kita akan menyelami satu gagasan penting, bukan usia, tapi cara hidup yang membuat kita lebih muda. Bersiaplah untuk menantang pola pikir lama, menyingkirkan ekspektasi yang melelahkan, dan menapaki hidup dengan kesadaran yang lebih jernih. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Karena saat pikiranmu terarah, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang hadir. Kita hidup di tengah masyarakat yang begitu terobsesi dengan angka. Usia menjadi tolok ukur hampir segala hal. Apa yang pantas, apa yang harus dicapai, bagaimana seharusnya kita bersikap. Di usia tertentu, kita diharapkan sudah punya pekerjaan tetap. Di usia lain, harusnya sudah menikah. Di usia berikutnya, sebaiknya mulai tenang dan berhenti mencoba hal-hal baru. Tapi benarkah hidup kita bisa diringkas dalam hitungan tahun? Di filosofi Stoik, ada satu pelajaran penting, bahwa hal-hal eksternal termasuk usia tidak seharusnya mendefinisikan siapa kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita hidup, bagaimana kita merespons kehidupan yang terus berubah. Stoikisme mengajak kita melihat ke dalam bukan celular, dan dari sanalah kita belajar bahwa usia hanyalah angka, bukan identitas. Banyak orang merasa kehilangan semangat hidup, bukan karena tubuh mereka melemah, tapi karena mereka percaya bahwa mereka sudah terlalu tua. Mereka menahan diri dari mencoba hal baru, bukan karena tak mampu, tapi karena mereka takut dinilai kekanak-kanakan. Mereka berhenti bermimpi, bukan karena dunia menghentikan mereka, tapi karena mereka sendiri sudah lebih dulu membatasi pikiran mereka. Padahal, menjadi tua adalah sesuatu yang pasti. Tubuh akan menua, rambut akan memutih, kulit akan keriput, tapi menjadi tua dalam jiwa, itu adalah pilihan. Kita bisa berusia 50 tahun dan tetap hidup dengan semangat anak muda. Atau sebaliknya, kita bisa berusia 25 tahun dan merasa dunia sudah menutup semua pintu. Yang membedakan bukan kalender, tapi cara pandang. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar Stoik, pernah menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Ini berarti bahwa bahkan ketika tubuh kita berubah, kita tetap memiliki kendali atas bagaimana kita memaknai hidup. Kita tetap bisa memilih untuk bertumbuh, belajar, berubah, tak peduli usia kita berapa. Jika kita menyandarkan identitas pada usia, kita akan selalu merasa dikejar waktu. Kita akan membandingkan diri dengan orang lain. Siapa yang lebih cepat sukses? Siapa yang lebih awal menikah? Siapa yang lebih mapan di usia muda? Dan dari perbandingan itu, lahirlah kegelisahan. Padahal, hidup bukan perlombaan. Hidup adalah perjalanan yang ritmenya berbeda bagi setiap orang. Coba bayangkan sebuah taman. Di sana, ada bunga yang mekar di pagi hari, ada yang mekar saat siang, ada pula yang mekar menjelang senja. Tapi semuanya tetap indah, bukan? Tak ada bunga yang merasa gagal hanya karena ia mekar lebih lambat dari yang lain. Lalu, mengapa kita merasa gagal hanya karena belum mencapai sesuatu di usia tertentu? Mengidentifikasi diri lewat usia juga membuat kita memenjarakan potensi. Kita berhenti belajar karena merasa sudah terlalu tua untuk itu. Kita takut memulai bisnis baru karena merasa terlambat. Kita enggan menjalin hubungan baru karena berpikir mungkin ini bukan masanya lagi. Padahal, jika kita membuang batasan itu, hidup bisa kembali luas. Dunia bisa terasa muda kembali, bukan karena tubuh kita muda, tapi karena pikiran kita terbuka. Stoikisme menanamkan satu prinsip penting. Hidup ini singkat, maka hiduplah sepenuhnya. Dan untuk bisa hidup sepenuhnya,
kita harus melepas semua identitas palsu yang mengekang, termasuk identitas palsu yang dibentuk oleh angka usia. Lihatlah para filsuf, penulis, seniman, atau bahkan pengusaha yang mencapai titik terbaiknya di usia yang tak muda lagi. Ada yang baru menulis buku pertamanya di usia 60. Ada yang baru menemukan panggilannya setelah pensiun. Ada yang baru bisa berdamai dengan dirinya sendiri setelah setengah abad penuh pergolakan. Mereka semua mengajarkan satu hal: usia tak pernah jadi penghalang, kecuali jika kita percaya bahwa itu penghalang. Dan justru di titik ketika kita berhenti dikuasai oleh usia, kita mulai menjadi diri kita yang sebenarnya. Kita mulai mengejar apa yang bermakna, bukan apa yang seharusnya. Kita mulai hidup dengan kehadiran penuh, bukan berdasarkan jadwal sosial. Kita menjadi muda kembali bukan karena ingin kembali ke masa lalu, tapi karena kita hadir sepenuhnya di masa kini. Jadi, ketika kamu merasa terlalu tua untuk mencoba sesuatu, tanyakan pada dirimu, siapa yang bilang begitu? Apakah itu suara masyarakat atau suara ketakutan dalam dirimu? Dan jika itu hanya keyakinan yang tertanam dari luar, kamu bisa memilih untuk membebaskan diri darinya. Karena arah hidupmu bukan ditentukan oleh usia, tapi oleh cara kamu berpikir, merasakan, dan bertindak. Usia mungkin akan terus bertambah, tapi selama kita hidup dengan kesadaran, selama kita tetap membuka diri untuk bertumbuh, selama kita menjalani hidup dengan nilai dan keberanian kita, tidak pernah benar-benar tua. Kita hanya bergerak, berubah, dan terus mengarah. Dan itulah esensi hidup yang muda. Ada satu hal yang sering dilupakan saat kita berbicara tentang kemudaan, bahwa menjadi muda bukan hanya soal fisik, tapi soal cara berpikir. Kita bisa punya tubuh yang kuat, wajah yang segar, dan tenaga yang besar, tapi jika pikiran kita tertutup, cepat mengeluh, dan takut mencoba, maka kita sejatinya sudah tua di dalam. Sebaliknya, kita bisa hidup dengan tubuh yang mulai melemah, rambut yang memutih, dan langkah yang melambat, tapi tetap memiliki jiwa yang hangat, ingin tahu, dan penuh semangat hidup. Itu adalah ciri dari pola pikir muda, dan itulah yang menjaga jiwa kita tetap hidup. Bahkan ketika waktu terus berjalan, di dalam ajaran Stoik, kemudaan bukan sekadar fase biologis. Ia adalah kondisi batin. Orang yang muda secara jiwa adalah mereka yang tidak cepat menyerah pada keadaan. Mereka mampu bertanya, belajar, dan melihat setiap hari sebagai kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mereka hidup dengan kesadaran penuh bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup. Mereka tidak melawan kenyataan, tapi merangkulnya dengan bijak. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melekat pada apapun yang fana. Dan kemudaan fisik adalah salah satunya. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Justru sebaliknya, kita diberi kesempatan untuk merawat semangat dan menjaga kesegaran pikiran, agar hidup tetap mengalir dengan energi yang sehat. Pikiran yang muda adalah pikiran yang tidak cepat puas, tapi juga tidak mudah putus asa. Lihatlah bagaimana anak-anak memandang dunia. Mereka penuh rasa ingin tahu. Mereka tidak takut salah. Mereka berani bertanya hal-hal yang tampak sederhana, tapi sangat mendalam. Mereka bisa tertawa hari ini, jatuh besok, dan bangkit lagi tanpa mengeluh. Mereka hadir sepenuhnya di saat ini. Mereka tidak khawatir tentang masa depan, juga tidak tenggelam dalam beban masa lalu. Dan lucunya, inilah yang justru diajarkan oleh para filsuf Stoik, untuk hidup dengan kesadaran penuh, untuk menyambut setiap hari sebagai hadiah, dan untuk tidak membiarkan hal-hal eksternal menguasai kedamaian batin kita. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita justru kehilangan kemampuan itu. Kita mulai takut terlihat bodoh. Kita berhenti bertanya. Kita mulai menutup diri dari hal baru karena merasa sudah tahu segalanya. Kita memakai pengalaman masa lalu sebagai pembenaran untuk bersikap sinis terhadap masa depan. Dan tanpa sadar, kita menjadi tua bukan karena usia, tapi karena pikiran yang mengeras. Padahal, orang yang bijak bukan orang yang paling tahu, tapi orang yang paling terbuka untuk terus belajar. Orang yang punya pola pikir muda tidak mengklaim bahwa mereka sudah selesai berkembang. Mereka tahu bahwa hidup adalah proses belajar tanpa akhir. Mereka paham bahwa setiap hari, bahkan setiap kegagalan, menyimpan pelajaran baru yang berharga. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal di luar kita yang mengganggu kita, tapi pandangan kita terhadap hal-hal itu. Dalam konteks ini, usia atau perubahan bukan masalah. Tapi ketika kita melihat perubahan sebagai musuh, ketika kita merasa belajar hanya untuk yang muda, dan saat kita membatasi diri karena takut, gagal, itulah yang membuat jiwa kita mulai lelah dan tua.
Pola pikir muda juga berkaitan erat dengan keberanian untuk memulai kembali, untuk meninggalkan zona nyaman, untuk mencoba hal baru, meski tidak ada jaminan sukses. Orang yang muda dalam cara berpikir tahu bahwa hidup selalu membawa risiko. Tapi mereka juga tahu bahwa menolak semua risiko justru membuat hidup terasa sempit dan membosankan. Dan menariknya, keberanian ini bukan berarti berbuat nekat atau tanpa arah. Dalam stoikisme, keberanian adalah kebajikan. Ia bukan tindakan impulsif, tapi hasil dari pemahaman mendalam bahwa apa yang kita lakukan bermakna, meskipun dunia tidak selalu memujinya. Pola pikir muda tidak mencari pengakuan dari luar, tapi bertumpu pada nilai-nilai dari dalam. Ada satu kebiasaan penting yang bisa menjaga pikiran tetap muda. Refleksi, meluangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang kupelajari hari ini, atau apa yang bisa kulakukan lebih baik besok, adalah latihan sederhana, tapi luar biasa kuat. Ini bukan sekadar evaluasi, tapi bentuk cinta terhadap pertumbuhan diri. Dan orang yang mencintai pertumbuhan tidak akan pernah benar-benar tua. Pola pikir muda juga mengenali bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada kebijaksanaan dalam berjalan pelan, tapi konsisten. Ada keindahan dalam menikmati proses tanpa tergesa-gesa menuju hasil. Ini bukan sikap lambat, tapi sikap matang yang tidak kehilangan rasa ingin tahu. Jadi, jika kamu ingin menjaga jiwa tetap hidup, jaga pikiranmu agar tetap muda. Jangan takut untuk mulai dari awal. Jangan malu untuk belajar dari siapapun, termasuk mereka yang lebih muda secara usia. Jangan merasa dirimu kalah hanya karena lambat memahami sesuatu. Ingat, yang penting bukan seberapa cepat kita mengerti, tapi seberapa besar kemauan kita untuk mengerti. Dan saat kamu merawat pola pikir muda itu dengan keberanian, kerendahan hati, dan rasa ingin tahu, yang tulus, kamu sedang memperpanjang masa mudamu, bukan dalam tubuh, tapi dalam semangat. Karena sejatinya, yang membuat hidup terasa muda, bukan detak jantung yang cepat, tapi pikiran yang tetap terbuka, dan hati yang tetap hangat. Itulah mengapa menjaga pola pikir muda bukan sekadar pilihan gaya hidup. Ia adalah bentuk penghormatan pada hidup itu sendiri. Karena selama kita masih mau belajar, bertanya, tertawa, gagal, dan bangkit kembali, jiwa kita belum selesai. Kita masih hidup, dan kita masih muda. Kesederhanaan, kata yang terdengar biasa, tapi menyimpan kedalaman yang luar biasa. Di dunia yang terus memacu kita untuk menjadi lebih cepat, lebih kaya, lebih sibuk, lebih sukses, kesederhanaan terdengar seperti langkah mundur. Tapi justru dalam kesederhanaanlah kita menemukan ruang untuk bernapas, ruang untuk sadar, dan ruang untuk benar-benar hidup. Stoikisme menempatkan kesederhanaan sebagai inti dari kehidupan yang seimbang. Bagi para filsuf stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh dengan kemewahan, pengakuan, dan hiruk-pikuk ambisi, tapi hidup yang cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk berpikir, cukup untuk mencintai, dan cukup untuk menjalani hari dengan ketenangan batin. Di zaman sekarang, kita sering diajak untuk merasa tidak cukup. Media sosial menunjukkan gaya hidup yang serba wah. Iklan memancing keinginan yang tak pernah selesai. Dan tekanan sosial membuat kita terus membandingkan diri. Kita merasa harus membeli sesuatu agar dianggap pantas. Harus terlihat sibuk agar dianggap penting. Harus selalu produktif agar merasa bernilai. Tapi apa jadinya jika kita percaya bahwa justru dalam kesederhanaan, kita bisa menemukan kekayaan yang lebih dalam? Stoikisme mengajarkan untuk mengurangi, bukan menambah. Mengurangi distraksi, mengurangi keinginan yang tidak perlu, mengurangi beban dari hal-hal eksternal yang tidak kita kendalikan. Dan ketika kita mampu hidup sederhana, bukan karena terpaksa, tapi karena pilihan sadar, kita mulai merasakan keseimbangan yang selama ini hilang. Bayangkan ini, bangun pagi tanpa tergesa-gesa, tanpa langsung mengecek notifikasi, sarapan dengan tenang. Bukan sambil membaca email, meluangkan waktu untuk berpikir, bukan sekadar bereaksi, menyelesaikan pekerjaan dengan penuh perhatian, bukan dengan tekanan. Pulang ke rumah bukan untuk melarikan diri dari stres, tapi untuk benar-benar hadir. Itulah hidup yang sederhana dan, karena itu, hidup yang damai. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin, bukan pula menyerah pada keadaan. Kesederhanaan adalah pilihan sadar untuk tidak diperbudak oleh keinginan. Ketika kita punya sesuatu, kita bersyukur. Ketika kita tidak punya, kita tidak menderita. Karena yang paling penting, kata para stoik, adalah menjaga jiwa tetap jernih. Dalam dunia yang serba cepat,
Kesederhanaan juga berarti menolak terburu-buru, menolak budaya yang mengukur nilai diri dari seberapa sibuk kita. Kita lupa bahwa diam bukan berarti malas, hening bukan berarti kosong. Kadang, dalam keheningan itulah pikiran kita menjadi paling jernih. Dan dalam diam, kita bisa mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan luar. Kesederhanaan juga menjaga relasi kita tetap sehat. Saat kita hidup dalam kesederhanaan, kita tidak berteman karena status, tidak mencintai karena harta, tidak menghargai orang karena manfaatnya. Kita mulai melihat manusia apa adanya, dan itu menyegarkan. Karena kita juga ingin diperlakukan, bukan sebagai alat, tapi sebagai jiwa yang sedang belajar hidup. Banyak orang tua yang terlihat muda, bukan karena mereka menjalani hidup mewah, tapi karena mereka tahu apa yang cukup. Mereka tidak membuang energi untuk mengejar sesuatu yang tidak memberi makna. Mereka menjaga hidup tetap sederhana, karena disitulah mereka bisa menjaga keseimbangan. Mereka tidak dikuasai oleh harta, waktu, atau pengakuan. Dan justru itu yang membuat mereka lebih ringan menjalani hari-hari mereka. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf stoik, hidup dalam istana, tapi tetap menjaga kesederhanaan pikirannya. Ia menulis bahwa kekayaan sejati bukan pada banyaknya kepemilikan, tapi pada sedikitnya kebutuhan. Dengan kata lain, kita menjadi kaya bukan ketika kita memiliki banyak, tapi ketika kita merasa cukup dengan sedikit. Ketika kita hidup sederhana, kita tidak lagi terjebak dalam permainan membandingkan hidup dengan orang lain. Kita tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Kita tahu bahwa memiliki banyak tidak selalu membuat hidup lebih tenang. Dan kita belajar bahwa mengurangi bisa jadi jauh lebih menenangkan daripada terus menambah. Kesederhanaan juga memberi kita kendali atas hidup. Karena semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang harus kita urus, kita pertahankan, kita takut kehilangan. Tapi ketika kita sadar bahwa hidup bisa cukup dengan lebih sedikit, kita menjadi lebih bebas. Dan kebebasan itu bukan harta, bukan status, adalah salah satu sumber jiwa yang tetap muda. Bahkan dalam rutinitas harian, kesederhanaan menjaga kita tetap waras. Kita mulai menyadari bahwa kita tidak harus selalu sibuk untuk merasa berharga. Kita boleh berhenti, kita boleh istirahat, kita boleh menolak undangan, menunda ambisi, atau berkata cukup tanpa rasa bersalah. Karena hidup yang baik bukan soal seberapa banyak yang bisa kita kejar, tapi seberapa sadar kita saat menjalaninya. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah, sesak, atau kehilangan arah, coba mundur sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar penting? Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apa yang bisa kulepas tanpa kehilangan makna? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membawamu kembali pada inti. Dan seringkali, inti itu sangat sederhana, tapi justru disitulah letak keseimbangan. Dan dari keseimbangan itu, kamu akan menemukan ketenangan dan jiwa yang tidak cepat lelah, tidak cepat menua, tidak cepat kehilangan arah. Karena ketika hidup jadi sederhana, pikiran kita menjadi lebih jernih. Dan saat pikiran jernih, langkah kita jadi lebih ringan. Dan saat langkah jadi ringan, hidup terasa lebih mudah. Berapa banyak energi kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Berapa banyak waktu terbuang untuk khawatir tentang masa depan yang belum datang, menyesali masa lalu yang tak bisa diulang, atau memikirkan pendapat orang lain yang terus berubah. Di antara semua kebijaksanaan yang ditawarkan oleh filsafat stoik, mungkin yang paling membebaskan adalah prinsip ini. Fokuslah hanya pada hal-hal yang berada dalam kendalimu. Kalimat sederhana, tapi jika benar-benar dipahami, ia bisa mengubah cara kita hidup. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya adalah budak, pernah berkata, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dari pemahaman yang jelas tentang satu hal. Ada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita, dan ada yang tidak. Dan disitulah kunci ketenangan itu berada. Saat kita bisa membedakan antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang tidak, kita berhenti berperang dengan realitas. Kita berhenti lelah karena mencoba mengendalikan yang memang bukan wilayah kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, respons kita terhadap kejadian, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan? Cuaca, waktu, pandangan orang lain, tindakan orang lain, hasil akhir dari usaha kita. Namun, kenyataannya, banyak dari kita menghabiskan hidup justru di wilayah yang tidak kita kendalikan. Kita marah,
karena orang lain tidak sesuai harapan kita. Kita cemas karena masa depan tak pasti. Kita frustrasi karena hasil tidak sejalan dengan usaha. Padahal, semua itu bukan milik kita untuk daik. Kita hanya punya satu tugas. Melakukan bagian kita sebaik mungkin dan menerima sisanya dengan lapang dada. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk pasrah atau fatalis. Sebaliknya, ia mengajarkan keberanian yang rasional. Kita tetap bertindak. Kita tetap berusaha, tapi kita tahu batasnya. Kita tidak mengikatkan kebahagiaan kita pada hasil, tapi pada proses. Kita tidak menilai-nilai diri dari pujian atau kritik, tapi dari seberapa jujur kita menjalani peran kita. Coba pikirkan ini. Betapa sering hidup terasa berat bukan karena kenyataannya buruk, tapi karena kita ingin segalanya berjalan sesuai skenario kita. Kita ingin orang lain memahami kita tanpa kita harus menjelaskan. Kita ingin semua berjalan lancar tanpa hambatan. Kita ingin dicintai oleh semua orang. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Semakin kita mencoba mengontrol hal-hal di luar kendali kita, semakin besar penderitaan yang kita timbulkan sendiri. Seperti memegang pasir terlalu erat, ia akan justru keluar dari sela-sela jari kita. Tapi saat kita memegangnya dengan tenang, ringan, dan sadar, kita bisa menikmati keberadaannya tanpa terobsesi untuk memilikinya sepenuhnya. Orang yang hidupnya mudah bukan berarti orang yang hidupnya selalu mudah. Tapi mereka punya satu kelebihan. Mereka tahu kapan harus melangkah, kapan harus melepaskan. Mereka tidak membawa beban yang bukan miliknya. Mereka tidak membiarkan omongan orang lain mencuri damai dalam diri mereka. Mereka tahu, hidup terlalu singkat untuk habis dalam kekhawatiran yang sia-sia. Dengan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, kita menjadi lebih hadir. Kita mulai melihat bahwa hari ini adalah milik kita. Pilihan kita hari ini. Sikap kita dalam menghadapi masalah hari ini adalah kunci. Bukan masa lalu, bukan ketakutan akan masa depan, bukan pendapat orang lain, tapi kita di sini, saat ini. Prinsip ini juga menyehatkan jiwa. Karena ketika kita fokus hanya pada yang bisa kita ubah, kita tidak lagi merasa terbebani oleh seluruh dunia. Kita tahu batas kita, dan batas itu bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan. Kita berhenti menyalahkan orang lain atas emosi kita. Kita berhenti menyimpan dendam yang membusuk di dalam. Kita mulai belajar memaafkan, melepaskan, dan berjalan lebih ringan. Kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari segala hal berjalan sesuai rencana, tapi dari kesiapan kita untuk menghadapi apapun yang datang. Karena yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita dan itu sudah cukup. Bayangkan, jika setiap pagi kita bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kulakukan hari ini dengan tenang dan penuh kesadaran? Apa yang di luar kendaliku dan harus kulepaskan? Pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada tindakan, bukan reaksi. Pada kehadiran, bukan ketakutan. Dan pada tanggung jawab, bukan penyesalan. Dalam kehidupan modern yang penuh ketidakpastian dengan perubahan ekonomi, tekanan sosial, dan ekspektasi yang terus meningkat, prinsip ini menjadi jangkar. Ia menahan kita agar tidak terbawa arus. Ia menjaga jiwa kita tetap seimbang. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan adalah bentuk keberanian yang lembut. Ia bukan tentang menjadi keras, tapi tentang menjadi bijak. Ia bukan tentang membuktikan diri pada dunia, tapi tentang merawat batin agar tetap tenang, meski dunia tidak selalu ramah. Dan disitulah letak kemudahan sejati. Bukan pada tubuh yang kuat, tapi pada pikiran yang sadar. Pada hati yang ringan, pada jiwa yang tidak kelelahan karena berusaha mengendalikan segala hal, pada kebebasan yang lahir dari pengertian mendalam, bahwa hidup bukan untuk dikuasai, tapi untuk dijalani, disadari, dan diterima. Jadi, arahkan pikiranmu pada yang bisa kamu handle dan temukan ketenanganmu dalam melepaskan sisanya. Kita sering mengira bahwa menjadi dewasa atau menjadi bijak berarti tidak merasakan emosi. Kita bayangkan ketenangan batin itu sebagai ketidakpedulian, tapi itu keliru. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi dingin. Ia tidak meminta kita mematikan perasaan. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajak kita untuk mengenal emosi, memahami sumbernya, dan akhirnya mengelolanya dengan bijak. Karena sesungguhnya, jiwa yang muda bukanlah jiwa yang tidak pernah marah, takut, sedih, atau kecewa, melainkan jiwa yang mampu melihat emosi itu sebagai tamu, bukan tuan. Bayangkan, emosi seperti gelombang laut. Ia datang dan pergi. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar berselancar di atasnya. Orang yang pikirannya sehat dan jiwanya muda, bukan orang yang menolak kenyataan, tapi orang yang cukup tenang untuk berdiri di tengah gelombang, tidak tenggelam, juga tidak terombang-ambing.
Marcus Aurelius pernah menulis, kamu punya kekuatan untuk tidak memberi penilaian pada sesuatu. Dan dengan itu, kamu akan memiliki ketenangan. Kalimat ini sederhana, tapi membawa kita pada salah satu pelajaran terdalam dalam stoikisme, bahwa emosi yang tidak terkelola lahir bukan dari kejadian, tapi dari penilaian kita terhadap kejadian itu. Marah, misalnya, bukan hanya karena seseorang berkata kasar, tapi karena kita memberi makna, dia tidak menghormati aku. Takut bukan hanya karena tantangan besar, tapi karena kita berpikir, aku pasti gagal. Sedih bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kita berpikir, ini seharusnya tidak terjadi. Dengan menyadari hal itu, kita mulai melihat bahwa emosi bukan musuh, tapi cermin. Ia menunjukkan kepada kita bagian-bagian dalam diri yang belum tuntas, belum jernih, belum siap menerima kenyataan apa adanya. Orang yang jiwanya muda bukan orang yang tidak merasa, tapi orang yang tidak dikuasai oleh perasaannya. Ia bisa sedih, tapi tidak larut. Ia bisa marah, tapi tidak meledak. Ia bisa kacau, tapi tidak memutus harapan. Dan ini bukan soal menahan emosi, tapi soal memahami bahwa ada jeda antara stimulus dan respons. Dan di dalam jeda itulah letak kebebasan kita. Emosi yang tidak dikelola adalah pintu menuju penuaan jiwa. Kita menjadi mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah kehilangan semangat. Kita merasa dunia selalu salah. Kita menyalahkan orang lain atas perasaan yang kita sendiri belum pahami. Kita menyimpan dendam, iri, penyesalan, beban-beban yang makin hari makin berat. Dan jiwa pun menua karena terus membawa hal-hal yang seharusnya sudah dilepas. Sebaliknya, ketika emosi kita terkelola, kita menjadi lebih ringan. Kita tidak memaksa diri untuk selalu bahagia, tapi kita juga tidak membiarkan diri terperangkap dalam kesedihan yang tak perlu. Kita belajar menerima bahwa hidup datang dalam berbagai rasa, dan semua itu sah, tapi tidak semuanya harus kita peluk erat-erat. Mengelola emosi adalah bentuk kedewasaan batin. Dan menariknya, kedewasaan batin justru membuat kita lebih muda secara jiwa. Karena kita tidak lagi reaktif seperti anak kecil yang marah karena mainannya diambil. Kita mulai menimbang, merenung, dan bertindak bukan karena dorongan sesaat, tapi karena pemahaman yang lebih dalam. Dan ini bukan berarti kita selalu tenang. Kita tetap bisa menangis, kecewa, merasa sedih, tapi kita tahu kapan harus duduk dan membiarkan emosi itu lewat. Kita tidak lari dari emosi, tapi kita juga tidak menumpangnya sampai ke tempo-tempo yang merusak. Banyak orang yang menua dalam tubuh, tapi tidak pernah tumbuh dalam mengelola emosi. Mereka membawa kemarahan lama ke dalam relasi yang baru, menyimpan luka masa lalu, dan menjadikannya alasan untuk menyakiti orang lain. Mereka terus-menerus merasa menjadi korban dari keadaan. Ini bukan soal umur, tapi soal ketidakmatangan dalam memahami diri. Sebaliknya, ada orang-orang yang meskipun usianya tidak muda memiliki ketenangan yang menyegarkan. Mereka hadir dengan hati yang lapang, tidak reaktif, tidak mudah tersulut. Mereka bisa mendengarkan dengan penuh empati, berbicara dengan jernih, dan memilih diam ketika kota-kota hanya akan memperkeruh suasana. Itulah jiwa yang sehat. Dan dari sanalah kemudaan sejati bersumber. Mengelola emosi juga berarti mengenal diri. Kita belajar bertanya, kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya kupikirkan di balik perasaan ini? Apakah aku sedang bereaksi terhadap masa lalu, bukan terhadap situasi saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantar kita pada kesadaran. Dan kesadaran itulah yang membebaskan. Kita tidak bisa menghindari emosi, tapi kita bisa memperhalus cara kita mengalaminya. Kita bisa mengubah kemarahan menjadi batas yang sehat, mengubah ketakutan menjadi kewaspadaan, mengubah kesedihan menjadi perenungan. Semua emosi punya tempatnya, selama kita tidak membiarkannya menguasai hidup kita. Dan pada akhirnya, pengelolaan emosi adalah bagian dari hidup yang sadar, hidup yang tidak terburu-buru beraksi, tapi berani mengambil waktu untuk memahami. Karena hanya dengan memahami, kita bisa benar-benar melepaskan. Emosi yang terkelola bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi utuh. Dan dalam keutuhan itulah kita menemukan ruang untuk bertumbuh, untuk tersenyum lebih ringan, untuk memandang dunia tanpa prasangka, untuk menjadi manusia yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih muda dalam jiwa. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah secara emosi, mungkin bukan karena hidupmu terlalu sulit. Mungkin karena kamu sedang membawa lebih banyak dari yang perlu kamu bawa. Belajarlah meletakkan beban itu satu persatu. Bukan untuk menjadi tidak peduli, tapi untuk menjadi lebih sadar. Karena saat emosi kita tidak lagi menguasai, tapi bersahabat dengan kita,
saat itulah jiwa kita menjadi lebih ringan. Dan saat jiwa ringan, hidup pun terasa mudah kembali. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering diburu waktu, dikejar oleh ekspektasi, ditekan oleh target. Seolah semua harus segera, harus sukses di usia muda, harus cepat tahu arah hidup, harus segera terlihat hebat. Jika tidak, kita dianggap tertinggal, lambat. Tapi siapa yang menentukan bahwa cepat itu lebih baik? Filsafat Stoik justru mengajarkan yang sebaliknya, bahwa kehidupan bukan perlombaan, dan bahwa ketekunan lebih penting dari kecepatan. Karena yang tumbuh terlalu cepat, seringkali rapuh. Tapi yang tumbuh perlahan dengan kesadaran, kesabaran, dan keteguhan biasanya bertahan lebih lama. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, setiap hari menulis catatan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk validasi, tapi sebagai latihan mental untuk menguatkan prinsip-prinsip hidupnya. Dan ia tidak pernah berhenti, bahkan saat hidupnya dipenuhi tekanan politik, perang, dan pengkhianatan, ia terus menulis, terus belajar, terus mengasah diri. Itu ketekunan. Kita terlalu sering terobsesi dengan hasil cepat, ingin segera mahir, ingin langsung paham, ingin instan. Tapi ketekunan mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa yang benar-benar berharga seringkali datang perlahan. Butuh waktu, butuh ulang, butuh jatuh dan bangkit lagi. Lihat saja alam, pohon tertinggi pun tidak tumbuh dalam semalam. Laut yang paling dalam tidak terbentuk dalam sehari. Bahkan matahari terbit perlahan, bukan terburu-buru. Lalu mengapa kita memaksa diri untuk sampai dengan tergesa? Dalam Stoikisme, hidup yang baik adalah hidup yang berproses. Kita tidak diukur dari seberapa cepat kita mencapainya, tapi dari seberapa jujur dan konsisten kita melangkah. Seberapa sering kita mengulang kebaikan kecil setiap hari. Seberapa tekun kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan tanpa kehilangan arah. Epictetus pernah berkata, jangan berharap hal-hal terjadi sebagaimana yang kamu inginkan. Terimalah hal-hal sebagaimana adanya, dan kamu akan hidup dengan damai. Tapi menerima kenyataan tidak berarti berhenti berusaha. Justru di sanalah letak ketekunan. Mengerjakan apa yang perlu, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Tetap datang, tetap hadir, tetap mencoba. Bahkan ketika dunia tidak melihat atau menghargai usaha kita. Orang yang jiwanya muda bukan orang yang cepat sukses, tapi orang yang tidak menyerah untuk bertumbuh. Mereka sadar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Mereka tahu bahwa jalan panjang itu bukan kutukan, tapi ruang untuk belajar, memperbaiki, menguatkan niat. Dan yang menarik, ketekunan bukan sekadar bertahan. Ia adalah bentuk cinta-cinta pada apa yang kita kerjakan. Cinta pada pertumbuhan diri, cinta pada proses kehidupan itu sendiri. Orang yang tekun tidak hanya bekerja, tapi hadir. Ia tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi juga menanamkan makna. Di dalamnya, seringkali kita tidak butuh motivasi besar. Kita hanya butuh komitmen kecil yang diulang setiap hari. Menulis 1 paragraf, membaca 5 halaman, merenung 5 menit, menjaga sikap saat menghadapi masalah, memilih sabar di saat ingin marah, memilih jujur meski sulit. Itulah ketekunan. Dan dari kebiasaan kecil itu, perubahan besar lahir. Ketekunan juga mengajarkan kita untuk tidak terpancing oleh gemerlap sementara. Di dunia digital, orang bisa terlihat sukses dalam hitungan detik. Tapi yang kita lihat hanyalah puncaknya. Kita jarang melihat perjuangan bertahan-tahan di baliknya. Jika kita tidak hati-hati, kita mulai membandingkan bab awal kita dengan akhir cerita orang lain. Dan itu merusak. Ketika kita tergesa, kita mudah frustasi, mudah menyalahkan diri sendiri, mudah menyerah. Tapi saat kita menerima bahwa proses itu panjang dan berliku, kita menjadi lebih tenang. Kita tidak panik ketika hari ini belum membuahkan hasil. Kita tahu, selama kita masih melangkah, kita belum selesai. Dan justru karena itu, ketekunan menjaga jiwa tetap muda. Karena kita tidak merasa habis, hanya karena belum jadi. Kita tetap semangat, tetap ingin tahu, tetap mau mencoba. Kita tidak terseret arus waktu, tapi berjalan bersama waktu. Kita menyambut setiap hari, bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan baru. Coba renungkan, hal apa dalam hidupmu saat ini yang sedang kamu perjuangkan pelan-pelan? Mungkin belajar hal baru, mungkin memperbaiki relasi, mungkin membangun bisnis kecil, atau sekadar memperbaiki kebiasaan buruk. Jangan remehkan langkah-langkah kecil itu. Jangan meremehkan konsistensi. Karena justru disitulah letak kekuatanmu. Tidak ada yang terlalu lambat selama kamu masih setia pada prosesnya. Dalam hidup,
Banyak orang memulai dengan cepat, tapi hanya sedikit yang tetap berjalan saat rasa jenuh datang. Hanya sedikit yang tetap hadir saat semangat memudar. Hanya sedikit yang cukup sabar untuk melihat benih tumbuh menjadi pohon, dan mereka yang bertahan. Bukan karena paling hebat, tapi karena mereka tahu bahwa hal yang baik membutuhkan waktu, dan mereka menghormati waktu itu dengan ketekunan. Jadi, jika hari ini langkahmu terasa lambat, jangan malu. Jangan minder. Selama kamu berjalan dengan arah yang benar, kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan sejati tidak pernah terjadi dalam kecepatan tinggi, tapi dalam kesabaran yang penuh kesadaran. Karena hidup yang bermakna bukan soal sampai paling dulu, tapi soal apakah kamu tetap hadir di setiap langkahnya. Dan disitulah jiwa tetap muda, bukan karena berlari cepat, tapi karena tetap melangkah hari demi hari. Apa isi harimu? Berapa banyak dari waktu kita habis dalam kesibukan? Namun saat hari berakhir, kita merasa kosong. Di dunia yang memuja produktivitas, banyak dari kita terbiasa bangga dengan kata sibuk. Kita merasa penting saat agenda kita padat, saat kita berlari dari satu tugas ke tugas lain, dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Tapi pertanyaan pentingnya bukan seberapa sibuk kita, melainkan apakah semua itu punya makna? Filsafat Stoik tidak pernah menentang aktivitas, tapi ia mengajarkan kita untuk menyelami mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Karena hidup yang penuh aktivitas belum tentu hidup yang bernilai, tapi hidup yang dijalani dengan nilai yang jelas, itulah yang membentuk karakter, memberi arah, dan menjaga jiwa tetap muda. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan buang waktu lagi untuk berdiskusi tentang seperti apa seharusnya orang baik itu. Jadilah orang baik. Itu pesan yang tegas. Jangan hanya sibuk berbicara, sibuk bergerak, sibuk memenuhi to-do list. Tapi tanyakan, apakah yang kamu lakukan hari ini sejalan dengan siapa kamu ingin menjadi? Apakah kamu hanya bekerja, atau kamu bekerja dengan integritas? Apakah kamu hanya membantu, atau kamu benar-benar peduli? Apakah kamu hanya berusaha sukses, atau kamu juga berusaha berarti? Orang yang jiwanya tetap muda bukan orang yang selalu aktif, tapi orang yang tahu untuk apa dia beraktivitas. Ia tidak membiarkan hidupnya terisi penuh tapi kosong. Ia memilih untuk menjalani hari dengan arah yang jelas, digerakkan oleh nilai, bukan sekadar tuntutan. Nilai adalah kompas. Nilai membuat kita tetap waras ketika dunia memutarbalikkan prioritas. Saat dunia berkata, yang penting adalah hasil, nilai mengingatkan kita bahwa proses juga punya harga. Saat dunia berkata, buat orang kagum, nilai berbisik, jadilah dirimu sendiri. Saat dunia berlomba untuk tampak paling sibuk, nilai mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya. Bahkan dalam hal-hal yang sederhana, mengisi hidup dengan nilai berarti membuat setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi bentuk nyata dari siapa kita. Kita tidak menunggu momen besar untuk menunjukkan karakter. Kita tidak butuh panggung untuk menunjukkan integritas. Kita menunjukkan siapa kita dalam cara kita mendengar orang lain, dalam cara kita merespons ketika marah, dalam cara kita menjaga janji, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang selalu kembali ke pusat diri. Karena akan ada hari di mana kita teralihkan, terdistraksi, terjerumus ke dalam aktivitas tanpa arah. Tapi ketika kita hidup berdasarkan nilai, kita selalu bisa kembali ke jalur. Nilai seperti keberanian, kejujuran, kesabaran, keadilan, kerendahan hati, semua itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak akan pernah basi oleh waktu. Justru nilai-nilai inilah yang membuat kita tetap utuh saat dunia berubah. Dan ketika kita menjadikan nilai sebagai dasar bertindak, hidup kita menjadi lebih ringan, lebih jernih, lebih tenang. Bayangkan seseorang yang tiap harinya penuh aktivitas, tapi selalu bertentangan dengan nuraninya. Ia sibuk, tapi gelisah. Ia produktif, tapi tidak bahagia. Ia capek, tapi tidak tahu untuk apa. Ini bukan karena dia malas, justru karena ia terlalu sibuk. Tapi kehilangan makna. Kita tidak dilahirkan untuk sekadar bergerak. Kita dilahirkan untuk menjadi lebih sadar, menjadi lebih bijak, menjadi versi terbaik dari diri kita. Orang yang jiwanya muda tahu bahwa kualitas hidup tidak diukur dari jumlah kegiatan, tapi dari kedalaman makna di balik kegiatan itu. Mereka tidak silau dengan pencapaian luar jika hati mereka tidak tenang. Mereka tidak takut terlihat lambat jika itu berarti mereka tetap setia pada nilai yang mereka pegang. Fokus pada nilai membuat kita lebih selektif. Kita mulai berkata, tidak,
pada hal-hal yang tidak penting. Kita mulai meninggalkan kebisingan demi ketenangan. Kita mulai memfilter aktivitas yang tidak memberi kontribusi nyata pada pertumbuhan diri. Dan dari sana, hidup menjadi lebih jujur, lebih bersih, lebih bernapas. Coba tanyakan pada dirimu, apa nilai yang sedang aku latih hari ini? Apakah aktivitas yang kulakukan mencerminkan siapa aku sebenarnya? Apakah aku hidup berdasarkan prinsip atau hanya bereaksi terhadap tekanan? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cermin, dan cermin tidak selalu memberi jawaban yang nyaman. Tapi justru dari ketidaknyamanan itu, kita tumbuh. Hidup yang penuh nilai bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang konsisten. Konsisten untuk jujur, konsisten untuk sabar, konsisten untuk belajar, konsisten untuk melawan kecenderungan ego meski pelan-pelan. Dan dari konsistensi itulah kedamaian muncul. Jiwa menjadi ringan karena tidak perlu menjadi orang lain. Tidak perlu bersaing dalam perlombaan yang bukan miliknya. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang bebas masalah, tapi ia menawarkan kerangka berpikir yang membuat kita tetap tenang di tengah kekacauan. Dan nilai-nilai itulah fondasinya. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu terlalu sibuk tapi tidak utuh, mungkin bukan karena aktivitasmu terlalu banyak, tapi karena terlalu sedikit dari aktivitas itu yang benar-benar lahir dari nilai yang kamu pegang. Kembalilah ke dalam, temukan kembali nilai-nilai yang ingin kamu hidupi, dan jadikan setiap langkah, setiap pilihan, setiap pekerjaan sebagai cerminan dari nilai itu, bukan untuk sempurna, tapi untuk tetap terarah. Karena ketika hidup diarahkan oleh nilai, kita tidak hanya menjadi produktif, kita menjadi berarti, dan makna itulah yang menjaga jiwa tetap hidup, tetap segar. Pernahkah kamu berhenti sejenak? Bukan karena lelah, tapi karena ingin benar-benar merasakan hidup. Di tengah dunia yang begitu gaduh, kita mudah sekali terseret dalam arus kesibukan. Kita bangun dengan tergesa, tidur dengan kepala penuh beban. Kita mengejar hal-hal besar, tapi lupa menikmati hal-hal kecil. Kita berusaha keras untuk memperbaiki masa depan, tapi sering lupa menghargai apa yang sudah ada saat ini. Disinilah pentingnya dua hal yang diajarkan dalam banyak ajaran bijak, termasuk stoikisme, syukur dan refleksi harian. Stoikisme bukan sekadar filosofi yang kaku dan dingin. Ia adalah cara hidup yang mengajarkan kesadaran mendalam. Ia tidak melarang kita bekerja keras atau bermimpi besar, tapi ia mengingatkan kita untuk tidak lupa melihat ke dalam. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal besar yang jarang terjadi, tapi dari kesadaran akan hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Marcus Aurelius, dalam Meditations, menulis banyak catatan yang sebenarnya adalah bentuk refleksi hariannya. Ia menulis tentang rasa syukur atas masih diberinya hari baru. Ia mengingatkan dirinya bahwa hidup ini singkat, dan karena itu, setiap detiknya harus dijalani dengan kehormatan dan kesadaran. Bayangkan, seorang kaisar Romawi dengan beban kekuasaan dan perang masih menyisihkan waktu untuk merenung dan bersyukur. Lalu, bagaimana dengan kita? Rasa syukur bukan sekadar ucapan, tapi latihan batin. Latihan untuk menyadari bahwa tidak semua yang kita miliki adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak berhak atas segalanya. Bahkan udara yang kita hirup pun bisa jadi tak ada esok hari. Maka ketika kita mampu melihat hal yang sederhana sebagai sesuatu yang berharga, makanan hangat, tubuh yang sehat, percakapan tulus, langit yang cerah, jiwa kita menjadi ringan, tenang, dan mudah. Syukur menjaga kita dari keserakahan, dari perasaan selalu kurang. Karena yang membuat kita tua bukan hanya umur, tapi juga beban batin yang terus menuntut lebih tanpa pernah merasa cukup. Dengan bersyukur, kita belajar merasa utuh. Bahkan ketika dunia berkata kita belum mencapai apa-apa. Lalu bagaimana dengan refleksi harian? Refleksi adalah cara untuk kembali ke pusat. Untuk melihat apakah hari ini kita hidup sesuai nilai yang kita. Apakah kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita, meski belum sempurna? Apakah kita sudah bertindak dengan keberanian, kesabaran, kejujuran? Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, menganjurkan praktik refleksi setiap malam. Ia akan mengulang kejadian-kejadian hari itu dalam pikirannya, lalu menilai bagian mana yang bisa diperbaiki, bagian mana yang patut disyukuri, dan bagian mana yang harus dilepaskan. Refleksi bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami diri. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadari. Kita tidak sedang mengejar kesempurnaan. Kita sedang berjalan menuju kebijaksanaan. Dan jalan itu ditempuh satu langkah kecil setiap hari. Coba luangkan 5 menit saja sebelum tidur. Tanya kenapa? Hal baik yang terjadi hari ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Apakah aku hidup sesuai nilai yang aku pegang? Lalu dengarkan hatimu, tanpa perlu defensif.
tanpa perlu menyusun pembelaan. Dan di sana, kamu akan menemukan sesuatu yang sering hilang dalam keramaian. Koneksi dengan diri sendiri, menghabung rasa syukur dan refleksi harian adalah seperti memberi makan dan membersihkan jiwa setiap hari. Kita tidak membiarkannya kelaparan oleh keluhan atau kotor oleh penyesalan yang tidak disadari. Kita rawat ia dengan perhatian, dengan kejujuran, dengan kasih. Dan menariknya, orang yang rutin bersyukur dan merefleksi hidupnya cenderung punya semangat yang lebih hidup. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka punya kesadaran lebih dalam. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak merasa selalu kurang. Mereka berjalan dengan tenang karena mereka tahu apa yang penting. Seperti ini yang hadir. Yang sadar, yang tahu arah, akan selalu terasa muda. Bukan muda karena usia, tapi karena jernih dari dalam. Seperti air yang mengalir. Tidak tergenang oleh rasa iri. Tidak keruh oleh penyesalan yang tak diurai. Syukur dan refleksi membuat kita terhubung kembali dengan hidup. Kita tidak lagi sekadar melewati hari, tapi benar-benar hidup di dalamnya. Kita melihat bahwa setiap hari adalah kesempatan. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk sedikit lebih baik, sedikit lebih sadar, sedikit lebih bijak. Dan jika setiap hari kita bertumbuh, walau setitik, maka kita tidak pernah benar-benar tua. Kita terus memperbarui diri, terus belajar, terus ruang dalam diri untuk kehidupan yang lebih utuh. Jadi, sebelum hari ini berakhir, luangkan waktu. Duduk diam, tarik napas, lihat ke dalam. Bersyukurlah untuk satu hal kecil yang mungkin tak kamu sadari tadi pagi. Lalu tanyakan dengan lambat, apakah aku sudah menjadi diriku hari ini? Jika jawabannya belum, tidak apa. Esok adalah kesempatan baru, dan selama kita hidup dalam kesadaran, usia hanyalah angka. Ada satu kenyataan yang kita semua tahu, tapi sering kita hindari. Kita akan mati, kematian adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Namun sekaligus menjadi hal yang paling jarang dibicarakan dengan jujur. Kita menyingkirkannya dari percakapan. Sehari-hari, seolah menyebutnya bisa mempercepat kehadirannya. Kita menutupi kerentanannya dengan rutinitas, distraksi, dan rencana jangka panjang. Seolah hidup ini akan terus berlangsung tanpa akhir. Tapi, filsafat Stoik justru mengajak kita untuk menghadapi kematian dengan kepala tegak, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih jernih, dan lebih bermakna. Memento mori, kata mereka. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Bagi Stoik, mengingat kematian bukanlah sesuatu yang suram, melainkan cara untuk memurnikan hidup. Karena hanya dengan banner-banner menerima bahwa hidup ini terbatas, kita mulai menghargai setiap momen yang kita miliki. Kita berhenti menunda-nunda untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk jujur pada diri sendiri. Kita mulai sadar bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tak bisa dibeli kembali. Dalam tulisannya yang penuh ketenangan, menulis, kita tidak kekurangan waktu, kita hanya terlalu banyak menyia-nyiakannya. Dan bukankah itu yang sering terjadi? Kita hidup seolah punya waktu tak terbatas. Kita menunggu waktu yang tepat untuk mulai berubah, mulai bersyukur, mulai hidup lebih jujur. Padahal, kematian bisa datang kapan saja dan ironisnya, justru karena kita lupa akan hal ini. Hidup kita seringkali kosong. Kita menjadi tua bukan karena usia, tapi karena kita hidup dalam pelarian. Pelarian dari kenyataan bahwa hidup ini singkat. Bahwa kita tidak punya kendali atas berapa lama kita hidup. Tapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita hidup. Orang yang menerima kematian dengan jernih bukanlah orang yang pesimis. Justru mereka adalah orang yang paling hidup. Mereka tidak lagi menunggu. Mereka tidak sibuk menciptakan citra palsu. Mereka tidak takut kehilangan hal-hal yang tidak penting. Karena mereka tahu semuanya akan berlalu. Dan justru karena itulah, mereka memilih untuk hadir sepenuhnya. Setiap momen menjadi berharga ketika kita tahu itu bisa menjadi yang terakhir. Setiap pertemuan menjadi lebih hangat. Karena kita tahu tidak ada jaminan akan ada pertemuan berikutnya. Setiap napas menjadi lebih bermakna. Karena kita sadar, tidak semua orang bisa menghirup napas dengan bebas. Menerima kematian bukan tentang pasrah, tapi tentang mengatur ulang prioritas hidup. Apa yang sungguh penting, apa yang hanya kebisingan, ego, apa yang layak dikejar, dan apa yang harus dilepaskan. Dan saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur, kita mulai menciptakan hidup yang lebih ringan. Kita tidak lagi terjebak dalam drama yang tidak perlu. Kita tidak membuang waktu dalam kemarahan yang tak diselesaikan. Kita memilih damai, karena kita tahu waktunya terbatas.
Bayangkan, jika setiap pagi kita bangun dengan kesadaran, hari ini bisa saja hari terakhirku. Apa yang akan kita lakukan berbeda? Apa yang akan kita katakan pada orang yang kita cintai? Apa yang akan kita berhentikan? Dan apa yang akan kita mulai? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita hidup dalam ketakutan, tapi untuk membawa kita kembali ke inti, bahwa hidup yang pendek ini layak dijalani dengan kejujuran, keberanian, dan ketulusan. Orang yang menerima kematian bukan orang yang menyerah, tapi justru orang yang tidak ingin menyunaikan hidup. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia miliki, waktu, tubuh, relasi, kesempatan adalah pinjaman. Dan karena itu, ia memperlakukannya dengan penuh hormat. Dan ketika waktunya tiba, ia bisa melepaskan tanpa penyesalan. Karena ia sudah benar-benar hidup. Ia tidak hanya ada, tapi menghidupi setiap harinya. Ia tidak hanya sibuk, tapi terarah. Tidak hanya sukses di mata dunia, tapi damai di dalam hati. Kematian adalah guru yang diam. Ia tidak memaksa kita untuk mendengarkan. Tapi bagi mereka yang mau, ia memberikan pelajaran paling dalam. Bahwa hidup ini indah, karena ia fana. Bahwa cinta itu penting, karena ia bisa hilang kapan saja. Bahwa setiap momen berharga, justru karena ia tak bisa diulang. Dan dari sanalah, jiwa kita menjadi muda kembali. Karena jiwa yang muda adalah jiwa yang tidak tertidur dalam rutinitas. Jiwa yang sadar akan kefanaan, tapi memilih untuk tetap memberi, tetap hadir, tetap mencintai. Menerima kematian adalah cara tertinggi untuk menghargai kehidupan. Dan dalam penghargaan itu, kita menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada apapun. Karena kita tahu, apapun yang datang, apapun yang pergi, kita sudah menjalani hidup ini dengan jujur dan sepenuh hati. Jadi, arahkan pikiranmu. Ingat bahwa waktu berjalan tanpa bisa dihentikan. Dan temukan ketenanganmu bukan dengan memperpanjang hidup, tapi dengan memperdalam cara hidup. Kita telah membahas 9 poin penting tentang bagaimana cara hidup bisa membuat kita tetap muda, bukan secara fisik, tapi secara batin. Karena sesungguhnya, usia hanyalah angka. Yang membuat kita tua atau tetap muda adalah bagaimana kita memilih untuk berpikir, merespons, dan menjalani hidup ini. Menjaga kesadaran, mengelola emosi, hidup berdasarkan nilai, menerima kefanaan, dan mensyukuri yang ada. Semua itu bukan hal besar yang butuh panggung, tapi justru latihan kecil yang dilakukan setiap hari, dalam diam, dalam kesederhanaan, dalam kejujuran kepada diri sendiri. Dan disitulah ketenangan sejati bersemayam. Bukan di luar, tapi di dalam. Jika kamu merasa dunia ini terlalu bising, dan kamu sedang mencari arah. Jika kamu ingin belajar menyelami hidup lebih dalam, bukan lebih cepat. Jika kamu ingin menemukan kekuatan dalam kesadaran, bukan hanya dalam pencapaian, maka kamu berada di tempat yang tepat. Selamat datang di Arah Mindset. Sebuah ruang untuk menata cara berpikir, bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi diri sendiri dengan lebih utuh. Sebuah ruang untuk belajar tenang, bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena pikiran kita menjadi jernih. Di channel ini, kita tidak menjanjikan solusi instan, tapi kita percaya, lewat ketekunan, refleksi, dan kesadaran, setiap dari kita bisa menemukan arah yang lebih damai, arah yang memerdekakan dari dalam. Jadi, jika konten seperti ini selaras dengan jiwamu, klik subscribe, aktifkan lonceng, notifikasi, dan jangan lupa bagikan ke mereka yang juga sedang mencari ketenangan. Karena saat kita bisa mengarahkan pikiran, di sanalah kita mulai bisa menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sampai jumpa di konten berikutnya.